Suasana pelantikan kepala daerah periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan berlangsung meriah. Program makan bergizi gratis resmi di-launching di Kabupaten Belu. Bagaimana antusias sekolah menerima program ini? Pemkab Belu menggelar forum konsultasi publik rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Belu tahun 2026. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya Nita Seran akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Suasana meriah mewarnai prosesi pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan yang dilaksanakan pada hari Kamis 20 Februari 2025. Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Prosesi kirap yang dilakukan oleh para kepala daerah ini dimulai dari halaman Monumen Nasional, lalu berjalan menuju Kompleks Istana Kepresidenan. Para kepala daerah ini terlihat menggunakan seragam resmi, diiringi lantunan musik drum band Gita Abdi Praja, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ribuan orang telah berkumpul untuk menjadi saksi pelantikan 961 kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah seremoni yang menjadi catatan sejarah baru bagi Indonesia. Untuk melaksanakan pelantikan gubernur. Pelantikan serentak ini merupakan yang pertama kali dan menjadi sebuah tonggak monumental pemerintahan Indonesia. Tim Liputan Timor TV. 961 kepala daerah yang baru telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dengan demikian, banyak daerah di Indonesia secara resmi memiliki sosok pemimpin yang baru, tak terkecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan hadirnya secara resmi kepala daerah yang baru? Berikut liputannya untuk Anda. Seorang mahasiswi yang juga adalah bagian dari masyarakat tentu turut bersuka cita karena setelah mengalami proses pemilu yang panjang, akhirnya kita tiba juga pada momentum pelantikan kepala daerah terpilih. Saya berharap semoga setiap janji dapat dilaksanakan, membuat kebijakan dan keputusan yang benar-benar menjawabi harapan rakyat. Hindari politik balas budi, karena seorang pemimpin bukan hanya milik segelintir orang, tetapi milik seluruh rakyat dan benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat. Kita tahu bahwa bagaimana perkembangan di NTT ini boleh dikatakan masih minim ya. Di tanggapan saya memberikan apresiasi dan dukungan kepada kepala daerah se-Nusa Tenggara Timur. Semoga dengan amanah ini, dengan tanggung jawab dari masyarakat yang diberikan ini, Bapak Ibu bisa menjalankannya dengan rasa syukur dan penuh keadilan. Ya, ini merupakan momentum bersejarah ya, di mana pilkada serentak ini adalah yang pertama kali dilakukan sepanjang otonomi daerah dilaksanakan, dan ini merupakan sebuah kemajuan dalam demokrasi, di mana kita tahu bahwa dalam pelaksanaan pilkada kemarin banyak muncul tokoh-tokoh baru ya.
adanya perubahan. Jadi kita ingin mengapresiasi itu bahwa masyarakat menginginkan perubahan untuk NTT yang lebih baik. Ya, terutama juga yang menjadi menarik bahwa ada juga beberapa kepala daerah yang sangat-sangat muda, bahkan berasal dari Gen Z. Dan tentu saja ini harapan publik ya, bagaimana agar ke depan NTT ini bukan hanya sebagai kekuatan dari tokoh-tokoh lama ya, tapi ini merupakan sebuah kebaruan. Oke. Jadi dalam hal ini tentu saja ke depan NTT itu perlu dibenahi ya. Pesan kepada seluruh kepala daerah yang ada di NTT bahwa NTT ini memiliki tantangan yang sangat besar ke depannya. Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada Belu pada 24 Februari 2025 mendatang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda bersama pimpinan tokoh agama melakukan silaturahmi dengan Bupati Belu. Berikut informasi selengkapnya. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Belu bersama pimpinan tokoh agama melakukan silaturahmi dengan Bupati Belu Dr. Agustinus Taulin di ruang kerja Bupati Belu pada Kamis 20 Februari 2025. Silaturahmi ini bertujuan untuk mengajak kedua pasangan calon serta para pendukung agar tetap menjaga keamanan dan menciptakan situasi yang kondusif pasca keputusan PHPU di Mahkamah Konstitusi pada 24 Januari mendatang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025, di kantor Bupati, pada hari ini Bupati Belu bersama Pak Kapolres, Pak Kasdin, Pak Ajari yang diwakili, kemudian dari tokoh agama ada Pak Terfikjen, Ketua Klasis, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Kami hadir di sini untuk bersatu hati, bersepakat dan saling membantu untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Belu dalam menyikapi pemilihan kepala daerah Kabupaten Belu yang pada tanggal 24 nanti akan diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya Bupati Belu menghimbau kepada seluruh masyarakat Belu dimanapun berada untuk kita siap menerima hasil apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Apapun keputusannya kita siap untuk menerima, menang atau kalah, untuk menjaga situasi keamanan Kamtibmas di Kabupaten Belu ini supaya tetap aman, baik masyarakat bisa melakukan aktivitas sehari-harinya tanpa terganggu. Dan sekali lagi terima kasih atas dukungan dari semua pihak untuk menjaga Kamtibmas di Kabupaten Belu hingga hari ini. Kapolres Belu AKBP Beni Miniani Arif menjelaskan maksud dan tujuan silaturahmi ini untuk mendukung dan mengajak kedua pasangan calon agar dapat mengimbau kepada masing-masing pendukung untuk tetap menjaga stabilitas dan keamanan di Kabupaten Belu. Sore dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kami Polres Belu bersama dengan Kodim 1605 Belu didampingi oleh orang-orang tua kami, tokoh agama, baik itu dari Klasis dan UI, bersama-sama mendatangi kediaman para paslon, khususnya paslon 0102 yang pada saat ini sedang menunggu hasil dari MK nantinya yang akan diputuskan pada tanggal 24 Februari 2025. Maksud dari kegiatan yang kami laksanakan hari ini adalah kami mengimbau kepada pasangan calon yang memang merupakan tokoh warga
masyarakat Belu untuk berkenan memberikan dukungan dan saran kepada seluruh pendukung dan seluruh masyarakat Belu untuk tetap menjaga keadaan yang kondusif pada saatnya nanti putusan MK terkait Pilkada Belu diumumkan. Bahkan juga setelah tanggal 24 sampai seterusnya untuk Belu tetap dalam keadaan kondusif dan aman, sehingga kita semua warga Kabupaten Belu bisa beraktivitas tanpa terpengaruh dengan situasi apapun. Mari kita sama-sama menjaga, ada harapan yang lebih baik selain Belu dalam keadaan aman dan kondusif. Beni Arief juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk tetap menjaga situasi yang kondusif dan stabil, serta menjalankan aktivitas masyarakat sebagaimana mestinya, tanpa melakukan provokasi yang dapat menimbulkan perselisihan antar pendukung pasangan calon masing-masing. Dari Belu, Tim Liputan Atembo TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu gelar fokus group discussion penyesuaian laporan evaluasi Pilkada tahun 2024 dalam mengkajikan saran terhadap KPU dalam pelaksanaan Pilkada. Berikut informasi selengkapnya. Dalam penyusunan laporan evaluasi Pilkada 2024, KPU Belu gelar fokus group discussion bersama dengan pemerintah daerah, Kesbangpol, Forkopimda, partai politik, ormas, tokoh agama, dan pemuda Katolik di Aula Hotel Nusantara II Kabupaten Belu pada Jumat 21 Februari 2025. FGD tersebut dilaksanakan evaluasi terkait proses pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan pemilihan umum yakni KPU dan Bawaslu. Para peserta kemudian memberikan masukan sebagai evaluasi yang kemudian menjadi catatan bagi para penyelenggara Pilkada. Komisioner KPU Kabupaten Belu, Divisi Teknis Penyelenggara Yoni Arianto Neolaka mengatakan, segala masukan dan saran oleh stakeholder menjadi catatan penting kepada pihak KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum berikutnya. Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa hari ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu melaksanakan kegiatan fokus group discussion dalam rangka penyusunan evaluasi pemilihan tahun 2024 di tingkat Kabupaten Belu. Adapun pihak-pihak yang terlibat pada hari ini yaitu kita undang dari akademisi, dari stakeholder terkait untuk berdiskusi terkait dengan tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan. Ada 4 topik besar yang kita bahas hari ini. Yang pertama terkait tahapan pemilihan, yang kedua terkait dengan non-tahapan pemilihan, yang ketiga itu terkait dengan kelembagaan atau supporting system, dan yang keempat itu berkaitan dengan faktor eksternalitas. KPU pun menegaskan bahwa tidak ada penyelenggara pemilihan umum yang bisa menyelenggarakan pemilu hingga sempurna. Pihaknya hanya bertugas menjalankan pelaksanaan pemilu yang aman, jujur dan adil, serta mengupayakan peningkatan partisipasi pemilih melalui kampanye kepada masyarakat luas, sehingga kesadaran masyarakat dalam berpolitik meningkat. Dari Belu, Tim Liputan Atembo TV melaporkan. Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program pemerintah pusat resmi di-launching di Kabupaten Belu. Bagaimana antusias sekolah menerima program ini? Informasinya usai jeda.